Remiver, Zaman Remiva bersama kalian. Ya, hari ini siapin kopi, siapin cemilan ya. Karena hari ini gue pengen sharing aja, pengen cerita-cerita aja di sini. Mungkin ya siapa tahu bisa diambil manfaatnya. Ya, seperti yang tertera di judul, hari ini gue mau cerita experience gue atau pengalaman gue tentang menggunakan talkback versi 13,5 ya atau 13,5. Ya, ini talkback udah udah mengalami peningkatan atau pembaruan ya. Tadinya versi berapa tadi tuh ya, sekarang beralih ke versi 13,5 ya. Di talkback 13 versi di talkback versi 13,5 ini banyak banget ya perubahan-perubahan yang yang gue alami gitu. Asik yang gue alami yang gue rasain gitu lah ya. Dan banyak juga fitur-fitur baru di talkback versi 13,5 ini yang belum semuanya gue ketahui fungsi fitur itu apa gitu. Tapi hari ini gue gak akan bahas fitur. Untuk bahas fitur ya di video terpisah aja lah. Oke. Jadi perubahan-perubahan yang gue rasain ya, yang gue alami itu kerasa banget ya, lumayan banyak semenjak gue pakai Android, semenjak gue pakai talkback 13,5 ini. Oh ya, sebelum gue cerita lebih lanjut, gue pengen nyaranin nih, ini cuma sekedar saran aja. Kalau misalkan kalian mau ngupdate talkback, itu kalian jangan selalu mengandalkan Play Store untuk mengupdate talkback kalian. Karena gini, kenapa gue bisa ngomong kayak gini, karena dulu kemarin gue cek Play Store, talkback gue yang ini tuh sama sekali belum ada pembaruan. Keterangannya masih terinstall gitu, belum ada update segala macam, belum gitu. Tapi setelah gue buka Galaxy Store, gue kan pakai Samsung ya. Setelah gue buka Galaxy Store, ternyata ini talkback ada updateannya, pembaruannya ada gitu. Jadi buat pengguna talkback nih, kalau mau ngupdate talkback, usahakan jangan mengandalkan Play Store, tapi cek juga di store HP kalian. Misalkan buat pengguna Samsung ya coba cek di Galaxy Store, atau buat pengguna produk lain mungkin bisa cek ya, buat pengguna produk lain bisa cek di store HP kalian masing-masing kira-kira talkback udah ada pembaruan atau belum gitu. Jadi usahain update dua-duanya. Misalkan pengguna Samsung ya update dua-duanya, update dari Play Store ya, update juga dari Galaxy Store. Kalau belum ada updatean dari Play Store, coba cek Galaxy Store ada updatean atau belum. Nah gitu aja. Soalnya kemarin gue sempat ketipu gitu loh. Bukan ketipu, maksudnya sempat sempat kejebak lah gitu loh, sempat stuck juga karena gue kirain ini talkback belum ada pembaruan di Play Store nya. Ternyata pas gue cek Galaxy Store ada gitu loh. Ya jadi gitu aja ya untuk sarannya, supaya talkback kalian juga berjalannya semakin optimal ya, semakin optimal. Oke, langsung aja. Perubahan yang gue alami, yang pertama dari segi navigasi
Yang pertama dari segi navigasi nih. Dari segi navigasi, jujur ya, gue agak aneh sama talkback versi 13,5 ini, karena dari segi navigasi, terutama dari segi responsivitas navigasinya itu kayak kurang gitu loh. Kalau dulu kan gue pas pakai talkback yang versi di bawahnya dulu kan gue, wah navigasi tuh bisa cepat, bisa satset gitu lah. Tapi sekarang kok responsivitasnya kayak kurang ya gitu loh, kayak agak berat aja sih gitu. Terus kalau ngeklik kan dulu ngeklik pelan juga biasanya langsung kebuka kan. Ini kalau talkback 13,5 ini kalau kita mau ngeklik itu nyentuhnya harus agak keras baru bisa dikebuka. Ya, baru bisa kebuka tuh. Makanya gue, kok talkback 13,5 ini kok responsivitasnya kurang gitu loh. Aneh juga. Jadi kayak agak berat gimana sih gitu loh. Terus pada saat kita scrolling item tuh atau mencari item ya, itu kadang-kadang suka melenceng. Jadi misalkan gue pengen nyari item A nih, dia bisa aja lo lari langsung ke item B atau langsung ke item C, itu bisa aja lo. Nggak tahu kenapa gue kayak gitu. Terus kalau gue mau ngeklik juga dia nggak langsung kebuka, tapi dia lari ke item mana dulu gitu baru nanti kebuka lah. Ini aneh sih menurut gue gitu. Dari segi responsivitas navigasi, jujur gue agak aneh untuk talkback versi 13 ini. Contohnya kayak gini nih. Layar utama, halaman berita, Gojek, Drive, Max at Voice, halaman 2, S5 app stage, Google Play Store, galak telepon, kamera, galeri, jam, kontak, pengaturan, jam, galeri, jam, kalkulator, kalender. Tuh kan, jadi gimana gitu. Light jam. Jadi agak sedikit lari-lari lah istilahnya gitu. Tapi ya emang sih nggak begitu kerasa untuk segi lari-larinya ini. Emang segi melencengnya emang kurang emang nggak begitu kerasa lah. Tapi kalau kalian kalau kita peka pasti bakal kerasa deh, kok pas lagi scrolling item kok sering lari-lari ya, sering melenceng gitu. Nah itu memang kalau emang sekilas emang nggak kerasa, tapi coba deh rasain deh gitu. Kalau kita bisa ngerasain pasti ngerasain deh gitu. Nah itu dari segi responsivitas navigasi, yaitu dari segi navigasi jujur gue agak aneh sama talkback 13,5 ini, karena emang responsivitas navigasinya emang agak kurang responsif kayak dulu. Kalau dulu wah bisa satset tuh, bisa cepat banget tuh navigasinya ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu, agak berat aja gitu. Itu dari segi navigasi yang pertama. Terus yang kedua dari segi mengetik ya, dari segi mengetik memang di sini ada perubahan. Kalau dulu kan kita misalkan kita ngetik A, itu pasti di belakangnya pasti ada embel-embelnya kan, misalkan A Alpha, B Bravo, C Charlie gitu kan. Kalau sekarang fitur itu bisa dihilangin. Nanti gue bahas lebih lanjut di video terpisah aja untuk fiturnya. Tapi sekarang untuk kita mengetik itu emang sih bacanya biasa gitu, A, B, C, D dan seterusnya biasa gitu. Tapi yang bikin gue aneh satu, buat pengguna Gboard atau pengguna Google Keyboard ya, kalau kita nekan shift, kalau dulu kan kalau kita nekan angka 1 itu pasti kan ada tanda seru kan.
terus shift angka 2 itu add gitu kan, shift angka 3 tanda pagar dan seterusnya. Kalau di Gboard kan ada tuh fitur kayak gitu tuh. Kalau di keyboard lain nggak tahu deh. Tapi di sini gue bahas Gboard ya. Tapi sekarang kalau kita ngetik tanda-tanda kayak gitu nggak bisa kebaca. Nih kayak gini contohnya. Ketuk untuk info cuaca. Telusuri. Iya. Google. Menampilkan Indonesia. Hapus. Misalkan gue ngetik ya. H A L O. Nah, biasanya kalau gue tekan shift sama angka 1 misalkan tanda seru, dia bacain tanda seru gitu. Shift diaktifkan. Tapi kalau sekarang enggak, bacanya kayak gini nih. 1. Halo. Shift dinonaktifkan. Tuh. Bacanya malah 1. Kalau dulu kan shift angka 1 itu kan tanda seru kan. Ini nggak dibacain tanda serunya. Kalau kita tekan tombol hapus nih baru dia kebaca. Dihapus tanda seru. Nah, kecuali kalau kita akalinnya pakai tombol simbol. Keyboard simbol. Nah, keyboard simbol baru tuh bisa bacain. Itu sih untuk dari segi mengetik kayak gitu. Ya. Dari segi mengetik Keyboard emang jam. apa namanya? Emang ada perubahan ya dari segi kalau pas lagi ngetik gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Mengetik udah. Ini dari segi ini nih. Dari segi double click press, tahu kan fitur itu yang ketuk 2 kali terus tekan tahan lama. Nah itu tahu kan fitur itu di TalkBack. Nah itu juga di TalkBack versi 13,5 ini agak beda sih gitu, terutama kalau di WhatsApp tuh. Kalau balas pesan WhatsApp kan ada tuh fitur kayak gitu tuh buat ngebalasnya. Nah itu kadang-kadang kalau gue ngetuk 2 kali terus tahan 3 detik mau ngebales misalkan nih, gue belum sempat ngetik tombol balas dia udah ngeklik pesan yang lain gitu loh. Jadi udah misalkan satu pesan yang pertama nih udah gue pilih, udah gue select kan, udah gue centang, terus pas gue klik tombol balas itu yang keklik kadang-kadang bukan balas tapi malah pesan yang lain yang kecentang gitu. Jadi agak gimana gitu kan. Itu aja sih. Terus apa lagi ya, dari segi scrolling lancar-lancar aja sih. Dari segi scrolling dari segi scrolling lancar aja sih gitu. Ya mungkin segitu dulu aja kali ya untuk perubahan-perubahannya yang gue alami di TalkBack 13,5 ini. Terutama di sini yang paling kerasa banget dari segi navigasi. Dari segi navigasi sama mengetik. Nah itu. Dari segi navigasi sama mengetik itu bener-bener kerasa banget. Oh iya, satu lagi. Kalau misalkan kita ngetik, dulu kan kalau misalkan kita ngetik misalkan halo, apa kabar, tanda tanya gitu kan. Nah, kalau ini ya emang dia bacanya kayak biasanya. Tapi sekarang bacanya malah dibalik. Jadi kayak misalkan apa kabar gitu kan, apa kabar tanda tanya. Tapi kalau ini enggak, bacanya kayak dibalik itu. Apa kabar gitu kan, halo apa kabar. Terus kalau kita ngetik simbol tanda tanya gitu, dia bacanya bukan apa kabar tanda tanya, bukan kayak gitu lagi, tapi tanda tanya apa kabar. Nah dibalik kayak gitu. Terus kalau kita tekan spasi, dulu kan dibacain tuh apa kabar gitu kan, tapi kalau ada simbolnya sekarang kalau di spasi dia nggak mau bacain. Contohnya kayak gini. Google.
Telusuri. Google Galeri. Bentar ya, aduh. Play Store. Galeri Google Hands. Tuh kan. Ketuk untuk info. Telusuri. Ketuk 2 kali dan Udah melenceng lagi nih. Google. Menampilkan Indonesia. Oke. Hapus. Misalkan gue ketik apa kabar gitu kan. A. P. A. Spasi. Apa. K. A. B. A. R. Terus gue ketik tanda tanya kan. Keyboard simbol. 1. Menampilkan keyboard simbol. Tanda tanya. Kabar. Tanda tanya, kabar gitu kan. Jadi ini bacanya dibalik. Terus kalau kita tekan spasi, kalau dulu kan dibacain tuh, masih tetap bacain lah. Katanya misalkan apa kabar ya, kabar. Kalau kita tekan spasi kan dibacain kabar gitu kan. Tapi kalau ini setelah kita kasih simbol, kalau kita spasi dia nggak mau bacain kayak gini. Spasi. Tuh. Menampilkan Indonesia. KWRTY. Jadi kayak nggak mau bacain gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi aneh gitu. Play Store. Cuaca. Ketuk 2 kali dan select untuk jam. Ya jadi gitu aja sih untuk cerita gue hari ini. Ya semoga bisa diambil manfaatnya lah gitu ya. Dan buat Remiverse yang udah pakai talkback 13,5 ini mungkin bolehlah kita diskusi bareng-bareng ya, kita berbagi bareng-bareng kira-kira yang kalian rasain kurang lebihnya apa dari talkback 13,5 ini. Kalau dari gua ya ini yang gua rasain ini, tapi buat lo yang udah pakai talkback 13,5 ini kira-kira apa ini yang lo rasain gitu loh, kurang lebihnya dari talkback ini apa gitu, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Mungkin kita bisa sharing bareng-bareng, bisa diskusi bareng-bareng di bawah ya, di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa ngasih referensi, bisa ngasih apa sih, gambaran ya. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Ya pokoknya mohon maaf lah atas segala kurang lebihnya dari konten ini. Oke, see you next time and Yaman Remiva out. Have a nice day and thank you for watching.